Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Wardani dari Prodi PIAUD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori di dalam mata kuliah Psikologi Belajar. Memori atau daya ingat adalah kemampuan individu untuk menyimpan informasi dan informasi tersebut dapat dipanggil kembali untuk dapat dipergunakan beberapa waktu kemudian. Terdapat beberapa proses yang terjadi sebelum suatu informasi tersimpan sebagai suatu ingatan, yaitu 1. Penyandian informasi atau encoding. Proses memasukkan informasi dengan mengubah informasi tersebut menjadi sinyal yang dapat diproses oleh otak. 2. Penyimpanan atau storage. Penyimpanan merupakan proses mempertahankan informasi dalam suatu jangka waktu. 3. Mengingat kembali. Proses mengakses informasi yang telah disimpan untuk digunakan kembali. Memori pada manusia dibagi menjadi 2. 1. Memori jangka pendek atau short term memory atau STM. 2. Memori jangka panjang atau long term memory atau LTM. Memori jangka pendek ialah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali hal atau informasi yang diberitahukan beberapa detik sebelumnya. Informasi yang tidak cepat dikirim ke memori jangka pendek akan menghilang selamanya. Memori jangka pendek atau short term memory hanya mampu menyimpan informasi selama sesaat, kira-kira selama 30 detik. Jika tidak diulang-ulang akan menghilang. Meski beberapa ilmuwan berpendapat bahwa interval waktu maksimum dapat meningkat menjadi beberapa menit dalam beberapa tugas tertentu. Contoh mengingat jangka pendek, termasuk ketika anak awal masuk sekolah, perkenalan dengan teman-teman, di situ dia mulai mengingat atau menghafal nama teman-teman lainnya. Nah, jika tidak diulang-ulang, maka dia akan lupa atau ingatan nama-nama temannya itu akan menghilang, seperti itu. Memori jangka panjang adalah tempat pembelajar menyimpan pengetahuan dan keyakinan umum mereka tentang dunia, hal yang telah mereka pelajari di sekolah, dan ingatan mereka tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan pribadi mereka. Contoh memori jangka panjang yaitu ketika masih kecil pernah disengat lebah. Nah, mengingat kejadian seperti itu akan membuat tidak terjebak lagi dalam lebah tersebut dan kita bisa waspada. Memori jangka panjang adalah tempat pembelajar menyimpan pengetahuan dan keyakinan umum mereka tentang dunia, hal yang telah mereka pelajari di sekolah, dan ingatan mereka tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan pribadi mereka. Contoh memori jangka panjang yaitu ketika masih kecil pernah disengat lebah, dan mengingat kejadian seperti itu akan membuat tidak terjebak dalam lebah lagi dan akan mendukung keselamatan kita. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang memori dengan mata kuliah Psikologi Belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf.